Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Teduh Pagi GKI Gayung Sari. Dan kita sebelum memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita memulai datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan pujian firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang bersujud di hadapannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dalam Teduh Pagi GKI Gaza. Kami rindu Tuhan untuk dipulihkan, untuk diperbarui melalui firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, dan biarlah kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan akan Teduh Pagi ini dari awal hingga akhir di dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga pada Teduh Pagi hari ini saya mulai dengan background yang baru, ya, keren ya. GKI Gayung Sari ada di belakang saya. Bersyukur untuk segala berkat Tuhan pada kita semua jemaat GKI Gayung Sari dengan segala pergumulan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita di dalam aktivitas pelayanan di jemaat Gayung Sari ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini bertema bersabar dan bertekun, sesuai dengan sama dengan renungan di Warta Jemaat pada minggu yang lalu ya, di mana bacaan terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan
Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang menjadi fokus pada renungan pagi hari ini yaitu dari Yakobus 5 ayat 7b. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ada dua kata kunci di sini yaitu sabar dan bertekun. Jemaat yang terkasih, saya mempunyai saudara atau famili yang ada ketidaksempurnaan di dalam tubuhnya. Tetapi dia tidak putus asa menghadapi keadaan dirinya, ya. Tangannya juga tidak sempurna, kakinya juga. Tetapi dia terus belajar. Dalam hal ini dia belajar untuk membuat kue, cake. Dia terus berulang-ulang, mengulang-ulang terus sampai akhirnya bisa membuat kue tersebut, kue kekinian yang coklat dan lain-lain. Dia bersabar, dia tekun, dia tidak putus asa. Bahkan sampai dia membuka PO, ya, dibantu oleh orang tuanya, dia membuka PO menerima pesanan. Itu semua karena dia bersabar, dia tekun untuk melakukan semuanya itu. Saat-saat ini banyak orang Kristen yang mudah mengeluh, bersungut-sungut dan putus asa karena merasa tidak kuat lagi menghadapi permasalahan yang ada. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya kita bersikap demikian. Karena itu dalam kitab Yakobus menasihati kita agar tetap bersabar dan bertekun meski berada dalam kesesakan. Kata bersabar dalam ayat yang kita baca bersama tadi itu disampaikan sebanyak 4 kali, dan kata bertekun ditulis sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa bersabar dan bertekun adalah 2 karakter penting yang harus menjadi bagian hidup dari orang percaya. Tuhan memberikan satu teladan dari kehidupan petani yang kita baca tadi dalam ayat 7b. Kita tahu bahwa petani selalu bersabar menantikan hasil panennya. Hari lepas hari petani dengan tekun mengolah tanahnya, mengairi sawahnya dengan air yang cukup, dan menaburinya dengan benih terbaik. Panas terik atau hujan badai tak menjadi penghalang baginya, karena menyadari bahwa kehidupan petani sangat bergantung pada hasil panennya. Dalam suratnya, Yakobus juga memberitahu kita bahwa petani akan menghadapi 2 macam hujan, yaitu hujan musim gugur dan hujan musim semi. Apa itu hujan musim gugur? Hujan musim gugur adalah hujan yang akan merontokkan segala hal. Daunnya, bunganya, ranting-ranting, bahkan pohon-pohon yang tidak memiliki akar yang kuat dipastikan akan bertumbangan. Jadi kalau cuaca hujan lebat, angin, nah itu bahaya karena banyak pohon yang tumbang, ya, seperti itu, hal yang menakutkan begitu ya. Jelas bukan suatu pemandangan yang menarik dan menyegarkan karena pohon-pohon tampak gundul, tanpa daun, tanpa bunga, dan tanpa buah. Hujan musim gugur adalah masa-masa sulit bagi para petani.
Ini berbicara tentang keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sama halnya dalam kehidupan kita. Mungkin sakit yang kita derita belum sembuh-sembuh. Goncangan dalam rumah tangga. Krisis keuangan yang kita hadapi. Usaha yang bangkrut. Dan banyak hal pergumulan masing-masing dalam kehidupan kita. Meski demikian, para petani dalam menghadapi hujan musim gugur ini tidak menjadi kecewa atau putus asa di tengah jalan. Mereka terus bersabar dan bertekun menanti sampai berlalunya masa hujan musim gugur. Karena pada saatnya mereka akan mengalami hujan musim semi di mana dedaunan dan bunga-bunga kembali bersemi. Pohon-pohon didapati mulai menghasilkan buah sehingga pemandangan sekitar tampak hijau dan menyegarkan. Inilah masa pengharapan karena masa panen akan segera tiba. Begitulah dengan kehidupan kita. Ketika menghadapi banyak pergumulan, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan menyertai melewati masa pergumulan itu. Milikilah mental seorang petani yang selalu sabar dan tekun menantikan panen tiba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku. Penderitaan sering membuat kita merasakan waktu berjalan begitu lambat. Kapankah penantian ini akan berakhir? Kita tahu rencana Tuhan selalu indah di dalam hidup kita. Namun perjalanan yang sulit sering membuat kita tidak sabar dan menjadi gelisah. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu. Segala duka yang menimpamu, Allah setia, tak mengecewakan. Yang dinaungannya ingin berteduh. Di dalam Tuhan, tahanlah deritamu. Tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ya, bila perjalanan ini terasa begitu panjang, hari esok masih begitu penuh rahasia. Percayalah, Tuhan sudah ada di sana. Dia yang mengendalikan masa depanmu. Dia yang menuntun langkahmu menapak hari esok.
dahsyat takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa beberapa pokok doa dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu tentang kesabaran, tentang ketekunan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar bersabar dan bertekun, dan hanya di dalam Engkau sajalah kami kuat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk pendeta, konsulen, dan Tuhan berkati Bapak Pendeta Andreas Catur yang menjadi pendeta konsulen bagi jemaat Kayu Sari. Tuhan berkati pelayanan beliau, kesehatan. Tuhan lengkapi semuanya sehingga boleh menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari ini. Biarlah boleh saling mendukung, saling melayani, saling menguatkan ya Tuhan, sehingga mereka dapat melayani dengan rasa syukur dan sukacita dan senantiasa memberitakan akan firman Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan kebaktian tahun 2022 di GKI Gayung Sari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala program yang ada sehingga boleh dilaksanakan dengan baik dan program-program tersebut dapat menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Begitu pula kami berdoa untuk tim Mulmed yang ambil peranan besar di dalam setiap programnya Tuhan, karena masih dilakukan secara online. Tuhan berkati tim Mulmed ini, Tuhan perlengkapi sehingga tim Mulmed ini juga dapat mendukung setiap pelayanan dengan baik dan dapat menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah jemaat-Mu boleh semakin rindu untuk hadir secara ragawi di ibadah di GKI Gayung Sari. Tuhan berkati pula jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati mereka semuanya Bapa dalam lindungan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta di jemaat-Mu ini di GKI Gayung Sari. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat baik kepada tim pemanggilan pendeta maupun majelis jemaat dan semua komponen yang bekerja sama ya Tuhan, sehingga hanya pilihan Tuhan yang boleh dihadirkan untuk kependetaan di GKI Gayung Sari ini ya Bapak. Biarlah kami boleh dapat melewati prosesnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja. Tuhan sertai sehingga semua proses perizinan yang saat ini masih sedang diurus dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan dalam pimpinan-Mu. Kami juga berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia, yaitu di Cianjur dan juga di beberapa tempat yang lain. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan bagi korban bencana alam supaya mereka terus dikuatkan dalam pasca mereka mengalami bencana alam ini. Mereka terus dikuatkan dan terus berpengharapan hanya di dalam Engkau, dan biarlah semua bantuan-bantuan juga dapat tersalurkan dengan baik ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemi virus corona. Tuhan, kami bersyukur untuk kemajuan yang dialami sampai dengan saat ini sehingga boleh terus semakin membaik dan kami boleh tetap mentaati dengan prokes yang telah ditentukan. Kami tetap menjaga kesehatan kami masing-masing, kami tetap memakai masker dan lain-lain ya Tuhan, untuk mendukung akan kebijakan pemerintah dalam menangani virus corona ini. Kami saat ini juga berdoa untuk masyarakat sekitar gereja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya mereka pun boleh merasakan kehidupan
damai sejahtera. Begitu pula dengan kota Surabaya dan secara keseluruhan bangsa dan negara Indonesia, bahkan seluruh dunia. Biarlah damai Tuhan dan berkat Tuhan selalu hadir ya Bapa. Dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh senantiasa membawa damai dan sejahtera dimanapun kami berada. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Tuhan berkati supaya mereka terus bersyukur, terus diberi kesehatan, tetap mempunyai semangat dalam beraktivitas, dan terus menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk jemaat yang menjalani perawatan di rumah dalam masa pemulihan maupun di rumah sakit. Ya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Saudara Andre, untuk Ibu Magdalena, untuk Ibu Lanika Luko, untuk Bapak Yonatan Istiwibowo, Saudari Kristianti K. Pratiwi, Ibu Wanda, Ibu Yunisul Marso. Tuhan, Engkau mengetahui kondisi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjamah satu persatu. Kami berdoa untuk yang usia lanjut dan sakit, Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani S. Johansson, Ibu Sumarmiati, Ibu Bariah Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Ibu Sri Gemi, Ibu Sari, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Matius. Mungkin ada juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum kami sebut namanya, tetapi mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang hadir, Engkau yang memberikan pemulihan, sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka boleh sehat, mereka boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Sanjaya Suharjo, Bapak Artono, untuk Kak Desi Alfatunia, untuk Kak Cindy Adam, untuk Kak Elizabeth Anjani, Ibu Mini Syahu, Bapak Matis Hidia Hubesi, atau ada jemaat yang berulang tahun yang lain. Tuhan berkati supaya di dalam pertambahan usia ini mereka boleh semakin terus mengenal Tuhan, mengalami pertumbuhan iman terus di dalam Engkau, selalu diperbarui dan bertumbuh ya Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah dimanapun kami berada, pada saat apapun kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah mengikuti Teduh Pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita semua. Amin.